kalau misalnya lu lagi di mediasi atau misalnya kerasuan gitu, misalnya nih, maaf ya, misalnya si makhluk halusnya ini entah dia bekas kecelakaan atau apa, lu ngerasain sakitnya itu nggak sih? Iya, pernah. Gue Gitu? pernah, karena gue tahu karena gue pernah ngalamin. Jadi dia itu korban kecelakaan. Gelas gue mana ya? Gelas gue mana? Kenapa sih, Pak? Oh, gelas di mana? Gelap nih, bentar, gini nih. Nih, emang siapa yang manggil tukang urut di sini? Gue takutnya mau pijit-pijit ya kan? Kagak, Mau coy. pijit-pijit. Katanya ini mau bermasalah mistis-mistis, dadanya udah kayak gini nih. Wah, Oh, lu jadi penengah gitu. Iya, udah. Lu mau penengah apa mau kondangan? Udah rapi gini, udah kayak Pak Ustadz. Udah. Ini kalau bawahnya kelihatan nih, Hah? malah lebih mantap lagi Pakai nih. sarung nih. Oh, udah. Ini sebenarnya tema buat minggu kemarin sih ya. Iya. Nah, ini cuma Nggak si datang. kampret udah nggak datang. udah nyiapin gini kayak gini. Iya, udah Nggak- tiba-tiba di cancel. Nggak datang. Akhirnya kita harus muter otak lagi buat kayak Udah ganteng anjir, belum ini sih ngomong gak? Hah? Kameramen gimana udah ganteng belum nih? Culun sih. Tetap. Oh. Oke, kita balik lagi nih ke konten observasi kan. Heeh. Hari ini kita mau bahas tema apa? Nah, berhubung kita nih sekarang nih, kelihatan nih pakaiannya gelap-gelap gitu kan, kecuali ini. Kalau dia emang selalu bertentangan sih. Emang selalu Tolak belakang banget Iya, ya. tentangan banget. Sekarang kita mau ngebahas masalah yang belum kita tuntaskan kemarin. Apa? Yang nggak jadi itu. Oh, Apa tuh? mistis-mistis Iya, itu. oke. Sekarang Ya kita kan mau bawa tema. udah bajunya udah kayak mistis. gini. Apa emang? Emang ngaruh? Enggak ngaruh sih. Itu maksudnya apa sih? Iya, biar lucu aja. Padahal sebenarnya nggak lucu sih. Kita paksain aja ketawa karena kita udah bilang di belakang Pak, tolong ya kalau ada yang ngejokes ketawa lah Iya, dikit. bantulah, bantu bantu sama lah sama. Pak, bantu lah Anjing. gitu kan. Udah. Berarti Yaudah. kita nggak mungkin kita bertiga dong. Nggak mungkin. Karena kita nggak ada pengalaman. Pengalaman di Kan situ. nggak mungkin kalau setan menceritakan dirinya sendiri. Betul. Ya kan? Takutnya setan ngomongin setan gitu Iya. kan. Mendingan kita harus ada nih Iya. yang Siapa, biasa siapa? ngurusin setan. Siapa? Dia kayak Ada. ini. Ini rekan kita nih. Asik Asik. bahasanya. Ini Siapa? rekan kita Siapa nih? salah satu teman yang Tolong itu efek mistisnya tapi asapnya ditebelin lagi ya. Coba lagi. Wih. Gak masuk ya. Sofia. Harus dorong gitu ya. nggak ada kode-kodean aja. Iya, nggak bilang-bilang dulu sampai dijorokin aja takutnya jatuh kan. Lagi-lagi. Iya. Gila. Udah Pak, buru empanan nih Pak. Nggak takutnya bengeknya nyampe ini. Dengan Mas siapa nih? Asik, udah kemonya ya? Iya. Saha yuk. Nggak dipanggil, nggak apa, tahu masuk gitu ya. Nyelonong Sial aja banget gitu kan, nyelonong aja. Ya, Kenalin dulu dong, Kenalan kenalin dulu. dulu, lah, kenalin. Kenalan dulu. Gimana ya? Eh, Masa bingung kan? Perkenalkan, nama gue Sofian Natsauri, gue biasa dipanggil Sofian, umur gue 20 tahun, gue karyawan swasta. Lengkap banget. alamat rumah, Nomor nomor berasa ngelamar kerja. Lengkap banget ya. Iya. Karena gue udah biasa ngelamar kerja di depan HRG gitu. Iya. Tapi Ditolak. sayangnya gue kebanyakan ditolak. Oh, itu makanya yang nyebabin lu ke harus ada kerjaan lain selain nyari uang ya. Nah, Jadi iya. nyari setan, nyari setan lah gitu biar Yang ada lebih uangnya. yang lebih menantang gitu ya. Nah, Karena iya. gabut ya. Kali berawal aja dari gue bisa gabut. dapet tuyul kan, bisa gue suruh buat nyari Oh, uang, bisa. gitu. setan sekarang udah bukan jadi sumber ketakutan, coy. Sumber penghasilan. Mantap, mantap. Tapi kalau ngebahas tema mistis gitu kan, Heeh. sebelum kita cerita tentang pengalaman-pengalaman mistis gitu kan, mungkin lu kayak percaya gak sih sama hal-hal yang begituan? Percaya nggak percaya sih? Ada kalanya Nggak percaya, biasanya enggak. tapi takut. Mm-mm. Takut. Otomatis kan percaya dong. Harusnya. Ya, Ya. nah, itunya dong. Iya. Kalau gue skip sih. Lebih ke skip. Kalau teman ini dalam tongkrongan nih, Heeh. udah ngomongin tentang kayak setan segala macam, udah mending mundur deh, pulang segala macam. Ini suasananya udah mistis banget ya, Iya. soalnya lampu di belakang tuh udah kedip mulu gitu. Oh gitu ya. Dari tadi gue liatin kedip mulu. Ini kayak udah aura-auranya tuh udah Padahal mistis banget ya. kesalahan teknis. Kurang disolder gitu kan. Berarti Iya. lu percaya, Pak? Kalau dari gue sih, gue menganggap bahwa dunia lain itu selain dunia kita ya. Gue yakin ada lah. Ada lah. Itu ada. Cuma ya karena gue sebagai orang awam gitu, yang kayak gue nggak bisa merasakan secara langsung gitu. Ya gue biasa aja gitu maksudnya. Anggapnya sih biasa aja. Tapi lu takut gak sih sama hal-hal yang kayak gitu tuh? Tergantung Pak. Takut, serius.
gue takut gue ada orang yang kayak skip ketika kayak nonton aja, gue harus ada temennya. Lu belum apa-apa udah menabrak. Emang udah tercermin gitu ya, beda sendiri gitu kan. Udah melambangkan ketakutan ya. Iya. Harusnya lu pakai baju putih. Berdandan kayak Pak Ustadz biar itu. Oh, Tapi nggak mirip ya. Tapi kok takut? Berarti lu takut ya? Takut. Gue lebih ke skip sih kalau gue. Kalau untuk ngobrol nonton bahkan gue harus minta temenin. Di mana-mana ya, nih nonton bioskop ya. Sama cewek ya. Terus cowoknya sebagai gay gini. Iya. Ceweknya yang di sini Itu nih. kesempatan biasanya, Iya, Pak. gue malah yang kayak gini gue. Oh, jangan-jangan malah ceweknya yang tangannya bandel ya? Ceweknya malah seru gitu. Lah gue malah gitu kalau gue sih. Kalau lu takut, Pak, sama hal yang gitu? Biasa aja sih kalau gua. Biasa aja, karena belum pernah ketemu. Enggak pernah gua ditongolin secara langsung, tiba-tiba gua lagi jalan gitu kan. Kuntilanak. Belum Nggak ada pernah. sih. Tapi kan kayak lu pernah gak sih kayak lu kayak lewat suatu tempat ya. Contohnya arah ke sini aja deh. Iya. Maksudnya gua ngerasa hawa takut Iya. Itu pasti ada sih. Iya, berarti kan sama aja tuh kayak naluri lo kayak ada nih. Iya. Dan gue pun yakin ya, gue yakin pasti ada gitu ibaratnya. Cuma karena emang tadi gue bilang gue nggak bisa merasakan secara langsung, gue nggak bisa melihat gitu kan. Nggak peka. Iya. Emang gue kurang peka Kayaknya kayaknya kita ada. harus tanya deh. Kurang peka Kayaknya banget gue ya. bukan cuma kurang peka dalam setan deh. Dalam yang lain juga kayaknya gitu kali ya. Kalau gue juga sebenarnya takut, Pak. Masalah hal yang begituan. Oh, lu Kalau gue takut? iya, kalau gue tuh mendingan ketemu sama preman sekalian daripada Nah. ketemu sama setan. Tapi lo mending ketemu preman atau semuanya lo pulang nih jalan Iya. kaki, mending lo ketemu Mendingan gue dijegat preman daripada gue atau dijegat setan. Enggak, jangan setan sama bencong. karena itu kayak Asal lu tahu, itu bencong sebenarnya backgroundnya preman. iya, makanya itu kayak tapi kayak lo lebih Lu takut belum mana? pernah digampar bencong ya? Belum pernah sih. Coba dulu gampar. Gua menjadi di sini. Kayaknya kalau duduk di pinggir tuh jadi bahan deh. Iya. Salah posisi. Emang. Soalnya dari kemarin dia duduk pinggir jadi bahan mulu ya. Iya. Sekarang gantian lah lu. Nah, sekarang kita tanya nih. Lu sok Pakarnya lah. Iya. apa aja? Pakar setanan. Lu bikin konten-konten gitu tuh sebenarnya lu takut gak sih? Iya, benar tuh. Itu pertanyaan bagus sih menurut gue. Ya kalau dibilang takut sih sebenarnya gue takut lah pasti. Manusiawi Namanya lah ya. iya, manusiawi ada rasa takut lah. Tapi kan kembali lagi di situ kan gue nggak sendiri gitu. Nah. Gue pura-pura berani lah depan kamera, padahal kan belakang gue banyak orang. Di belakang kamera ada orang, makanya gue so berani aja. Aslinya mah gue takut. Ya gue juga gitu. Ketika gue sendiri gue lebih takut, tapi ketika gue kayak rame-rame gue merasa santai lah gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak ditongolin, ya udah gue lempar temen gue. Ini ambil gitu. Nah lu takut kayak gitu tuh, tapi lu masih bikin kayak gitu sih? Ya awalnya takut karena pertama kali lah misalnya kita biasalah kayak nongkrong gini kan terang, Iya. tiba-tiba gue datang ke tempat gelap. Ya wajar lah kalau emang gue takut, tapi karena gue udah terbiasa kan, bukannya terbiasa sih, baru beberapa kali lah. Iya. Jadi kayak kebiasa gitu lah, udah sama tempat gelap tuh jadi biasa. Udah Malah kebiasaan. yang tadinya gue takut, malah ujung-ujungnya gue nyari gitu. Kok dari kemarin gue cariin kagak nongol-nongol, ini setan. Emang kurang kerjaan, nyari yang ada aja nggak pernah. Emang biasanya kalau dicari kayak gitu emang suka nggak nampakin katanya gitu kan. Daripada kayak kita tuh harus tiba-tiba lagi pikiran kosong, nah itu biasanya yang emang ini. Karena yang gua tahu setan itu kayak mewujudin itu ya berdasarkan kayak pola pikir kita. Kalau kita kayak nggak mikirin ke hal situ ya kita jalannya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita kayak misalkan lewat di suatu kuburan terus kayak anjir gua takutnya ada setannya, ada kenapaan. Sebenarnya kayak cuma sekelebat Dari main doang kayak satu gitu. doang. Sebenarnya ada juga yang mungkin dia munculin beneran, ada juga yang mungkin kayak itu sebenarnya cuma mindset lu doang. Karena lu berpikiran kayak gitu terus jadinya kewujud lah gitu. Tapi emang bukan tentu itu. Tapi kalau Menampakan. dari selama ini lu menelusuri nih, sob aja mungkin ya. Sop buah lagi. Selama ini melakukan hal kayak gitu ya. Nah, kenapa sih kadang tuh mereka menampakkan, tapi kadang juga mereka nggak nampakkan? Maksudnya kenapa sih? Kok bisa hilang-hilang gitu? Kalau yang gue rasain ya, Iya. tapi kalau misalkan dari youtuber lain kan maksudnya kalau dia nyari kadang-kadang didapet lah sampai ditelanjangin Nah, gitu kan. itu maksud gua. Ya kayak gitu-gitu konten kayak gitu sebenarnya tuh settingan apa enggak sih? Nah, kalau gue kan maksudnya Tapi ke lo nih. iya, kalau gue nggak bisa Kenalin dulu Eh, channelnya dulu, kenalin Iya. dulu channelnya. Iya. Kenalin dulu, kenalin. promosi ya. Iya. Yang Gue biasanya tuh explore tempat-tempat angker lah. Gue biasa backgroundnya aja dulu kenalin. di Tilik Channel 88. Gue di situ biasa sebagai mediator. gua munculin di layar. Di sini. Ya gue biasa di situ sebagai mediator lah. Hmm. Oh berarti lu yang kayak di
masukin. Iya. Nah, kalau udah nggak kebagian job gitu kan ya udahlah ini jadi korban gitu. Nggak mudah sendiri coy. Nah itu pertanyaan Terus. bagus tuh. Kalau jadi kayak mediator kayak gitu tuh perasaan lu kayak gimana sih? Lu sadar apa enggak gitu loh? Ya kalau misalkan dibilang sadar apa enggak ya, gue sebenarnya masih sadar sih. Kalau misalkan dipresentasin ya, kalau dalam 100% itu ibarat kata 70-30 lah. 70-nya dikuasain dia, 30-nya gue masih Kayak kita sadar. masih, Contoh kayak yang udah gue pernah alamin, gue pernah interaksi kayak tuyul. Ya, tuyul itu misalkan ya ada tuyul kan lucu, enggak serem enggak Iya, serem. imut. Iya, Bayangin aja. gemes jadi gemes itu. Lucu ya, misalkan kayak ada dia, misalkan tim gue nanya gue lah gitu ya, nanya gue. Tadinya tuh gue masih sadar lah, misalnya kayak ada kita nih, misalnya ada berempat, tapi nggak tahu kenapa kalau misalkan udah ada yang nanya gue satu, gue tuh fokus sama dia, gue lupa kalau di sekitar gue tuh ada orang. Oh, gitu. Iya, sih, gue bener-bener sih, fokus nggak tahu ngapa, gue kayak ngejawab lu aja. Ah. Pernah satu kejadian tuh, kan gue lagi konten tuyul, dia ngeledek-ledekin uang lah ceritanya, nih mau nggak. Gue nggak mau dong, cerita di situ ceritanya gue nggak mau kayak Diri gue lo nih, orang-orang, diri lo. iya Oh. karena uangnya gocengan, gue nggak mau dong. Dia ternyata Oh, maunya yang pinter. merah gitu. Iya, itu ternyata tuh pinter juga, nggak mau gocengan kan. Ujung-ujungnya itu goceng diambil lah kan. Tahu Gua, duit dia. iya diambil, dimasukin ke sini nih, dia kan ngumpetin di sini. Di Sini kolor apa ya, sih? iya, Di kolor, gue gitu. pernah dengar Di ceritanya kolor. yang di kolor ya. Dimasukin. Nah pas gue udah masukin, gue nanya-nanya lagi, itu nggak tahu kenapa gue lupa kalau uang tuh gue taruh di sini. Sampai pulang. Enggak sampai pulang. Ujung-ujungnya pas gue udah selesai syuting, teman gue lagi pada Duitnya mana ya? akhirnya kan briefing kan ngopi gitulah. Temen gue ngingetin, "Yang tolonglah itu uang keluarin, jangan ditaruh di situ mulu." Iya, gue lupa anjir kalau duit ada di sini. Iya, sorry kata gue keluarin. Emang nggak ganjel-ganjel gitu? Semua itu bener-bener gue lupa. Itu benar-benar kayak dikendali. Oke sadar. Iya. Cuma kan kayak lu agak-agak kayak dikendalin, jadi kayak sampai duit masukin aja. Iya, gue lupa. Itu gerak lo, itu dia yang nguasain. Tapi kalau misalkan dari mindset, misalkan dari gua pengen gua kontrol, misalkan Iya. kayak dia Bisa pengen lari nih, dia pengen lari. Gua- Kalau tapi gua lo nahan. itu bisa. Masih bisa, Tapi masih kalau bisa. misalkan gua pengen lepas, udah biarin aja selama itu masih aman Masih lah, ibarat aman. kata masih ini. Ya gua biarin aja dulu. Ntar lu, konteks dia lari tuh maksudnya gimana? Dia lari tuh bawa badan gua. Oh. Gua nggak Oh. sekali doang, gua nggak sekali, gua sempet sampai 3 kali lah. Gua sempet 3 kali mediator. Satu diupload, yang dua enggak, karena dua itu kan ada inilah ibarat kata Iya. ada miss lah, nggak diupload. Itu gue pernah, jadi gue syuting di lapangan itu di daerah Jakarta, emang itu kebun katanya angker, dan di situ ada lapangan. Gue dimasukin lah tuh mediator kan, gue interaksi. Nah ternyata kayak gue pas makhluk itu nggak seneng sama yang nanya-nanya ini. Akhirnya kesel, gue lari sampai berapa meter itu jauh, gue dikejar. Akhirnya gue ditangkap, gue ditahan gini, gue ditahan di belakang, gue ditahan diginiin, Sama akhirnya gue setan. di-stopin. Oh, Sama temennya. Setannya baik dong. Itu yang ngejar gue sampai ngos-ngosan, dan Oh, gue iya. gue pas lagi interaksi itu gue nggak berasa sama kali kalau gue tuh nggak capek. Kalau gue Oh, lu fisik lu nggak berasa? gue nggak berasa Karena sama yang sekali. jalan dia gitu ya? Iya, tapi gue nggak, kalau gue lari itu gue nggak, gue biarin karena itu masih aman lah di daerah lapangan itu. Tapi kalau dari yang ngomong-ngomong gitu, ngejawab-jawab, itu dia juga yang Nah nanya. iya, itu dia juga. Jadi gini loh, dia tuh kadang dia tuh ada dua tip, misalkan ada dua lah yang pernah gue alami, itu ada dua. Apa tuh? Kadang bener-bener dia cuman kayak bisikin, itu berarti bedanya kayak gue, berarti dia nggak bener-bener masuk. Oh. Dia kayak nempel doang. Heeh. Jadi gue kayak ngegerak gini, ini kayak pernah nggak ngeliat konten-kontennya? Iya. Iya. Berarti Coba sebenarnya dia gimana? bisa. Iya. Sayut anjir. Ada lah di konten-konten. Itu sebenarnya dia nggak full masuk. Berarti dia kayak cuma nempel, dia cuma ngegerakin si badan itu doang. Tapi kalau misalkan bener-bener lu sampai dia masuk, lu izinin dia masuk, itu kayak gimana ya? Lu bener-bener kadang-kadang Jadi berubah fisiknya gitu. dia, iya kadang-kadang dia tinggi, lu bener-bener begini, ngikutin Kayak- dia iya, tegas kalau- gitu. iya, Mungkin Kayak kayak dia tua lu yang nanya gue bongkok. baik-baik karena dia emang sifatnya pemarah. Kadang-kadang gue sempet ngegas, kalau misalkan kayak tim gue dia nanya apa, gue jawabnya apa, gue marah-marah, pernah itu gue alami. kayak Tapi musim itu nggak gitu. bisa lo kontrol ketika dia ngomong. Nah, sebenarnya sih bisa, tapi karena emang gue juga pengen tahu kan sebenarnya dia sifatnya gimana, Oh, aslinya oke. dia gimana. Ya gue lepas aja selama itu masih aman buat gue lah. Berarti saat dia bercerita itu emang dirinya dia di dalam tubuh lu gitu ya? Iya, dia tuh kalau misalkan kalau yang masuk nih,
kan ada dua tuh yang cuma nempel di belakang, dia kayak cuma bisik-bisikin, gue sampein lah. Nih gue sampein, oh dia lu nanya, gue sampein, oh ini jawabannya. Beda kalau misalkan masuk full yang kata itu, tapi nggak full maksudnya ada bola masih sadar. Itu gue lu ngomong, gue spontan langsung jawab. Gue nyadar kalau gue ngomong, tapi itu nggak ada yang gue rencanain lah ngomong, tiba-tiba gue nyaut ini nyaut itu. Ya kayak gitulah. Tapi saat misalnya lu dimasukin, lu mengizinkan nih. Apa ya? Maksudnya gerbang antara biar dia bisa masuk ke tubuh lu tuh apa gitu maksudnya? Dari lu nya sendiri kah? Maksud pemikiran lu biar? Mungkin kayak oke, masuk boleh gitu atau Enggak ya kayak gimana maksud gua Iya. kayak gitu Jun. Enggak, jadi Ya kali. setahu gue gini ya. Sini masuk setan. Enggak dikunci masuk aja. Biasa. Jadi kalau Gitu-gitu. yang gue setahu gue ya, gue tahu misalnya kalau misalkan salah tolong dikoreksi lah. Jadi manusia itu punya titik di mana setan itu bisa masuk ke tubuhnya. Melalui Pertama, apa biasanya? Jempol, tangan nih, ujung jempol kaki, sini, Punuk. ya punuk. Biasanya sama tulang rusuk juga dia bisa. Makanya Kalau misalkan kalau kalau tulang- turun, ya sudah tulang sama apa apa? nih? Belakang tulang Punggung, apa? ekor, Punggung. ekor, Nah, ekor. iya, pokoknya dari belakang sini bisa, sama ubun-ubun. Oh. Itu dia semua pintunya ada di situ. Kalau misalkan secara inilah, Oh. berkata kalau orang-orang itu Berarti kalau misalnya yang dari hidung. bisa ntar gua bersinin lagi. tapi gue bukan setan malah upil ya. Berarti tapi kalau misalnya katanya yang dibuka mata batin itu apa maksudnya tuh? Kata lu kan cuma dari pintu-pintu itu kan? Nah, itu kan beda. Kalau itu kan masukin. Kalau lu buka mata batin, Oh. jadi gini loh. Kayak kelebihan Sistemnya gitu. dibuka mata batin sebenarnya itu semua manusia Ada punya. bisa, Bisa. tapi kehalang. Gue pernah baca lah di Al-Quran gitu. Itu namanya hijab. Jadi semua manusia itu punya hijab. Jadi emang matanya itu ketutup. Kalau yang dibilang buka mata batin buka mata batin itu, ya dia hijabnya itu dibuka jadi bisa ngeliat suatu hal perkara yang gaib. Covernya lah ya. Nah, tapi nggak semuanya bisa langsung lihat. Kadang hanya cuma sekedar bayang-bayang. Oh gitu. Soalnya juga tergantung dari kesiapan diri kita. Kalau misalkan si manusianya emang nggak Nggak bisa siap. gitu fisiknya apa gimana? Takutnya kan kasihan juga si manusianya kaget atau bisa stres gitu. Tapi kalau selain dari mata batin bisa nggak pakai mata najwa gitu? Beda dong, itu nanti diinterogasi, Pak. Enggak, gue takutnya kan pas lagi udah Sama-sama ngintegrasi, cuma itu lebih ke pas udah dibuka nih, bukannya hantu nyolong duit Hei, mata orang najwa. kaya gitu kan, malah nyolong duit uang rakyat. stop. Berat itu berat. Tapi gimana? Maksudnya kalau misalnya berarti antara dibuka mata batin sama lu dimediasi Beda. dan lu kerasukan itu beda? Beda. Emang Kalau mediasi sama kerasukan beda? beda. Jadi kalau tadi kan pertama ada 3 pertanyaan kan maksudnya kalau mata batin tuh ya Nah, dia hanya sekedar ngelihat nih. rinci nih. Kalau mata gini batin nih. ya dia hanya sekedar dibuka mata ya dia melihat dong apa yang perkara yang goib. Misalkan di sini ada ini, oh dia di sini kayak ada ini nih. Sebenarnya Tapi wujudnya beneran bener ada, tapi karena dia baru dibuka dia belum bisa fokus, akhirnya kayak cuman bayang-bayang lah, nggak gitu. fokus gitu. Nah tapi kalau cuma mata, kalau mediasi yang gue lakuin ya itu dia gue sengaja gue masukin, sengaja lundang lah ya. ya sengaja gue undang buat interaksi. Dan itu juga gue masih sadar kalau interaksi, semua interaksi pun sama, masih Berarti sadar. kayak istilahnya kayak misalkan dipukul apa segala macam masih Masih berasa. bisa ngerasain, tapi kalau emang setannya itu misalnya berkata dia nggak mau ngapa-ngapain ya, lu dia diam. Oh, Tapi kalau secara fisik ya gue berasa kalau gue ditampar. Tapi dia bisa ngelawan. Ya kalau emang dia nyesel bisa. Tapi kan yang kena fisik kita bukan kena Ya dia. jadi gini loh. Misalkan interaksi nih, kan tadi kan bukan mata batin hanya sekedar melihat. Kalau misalkan kita interaksi itu ya, dia gue masukin sengaja ke badan gue untuk ya kayak sekedar nanya-nanya lah. Misalkan gue pengen tahu di sini rumahnya bekas apa, dulu pernah ada kejadian apa. Nah, kalau misalkan kesurupan itu beda. Kesurupan itu nggak dia pengen. Misalkan kayak adalah bengong, tiba-tiba kita lagi bengong, ada yang ketawa-tawa, tiba-tiba. Ada kemungkinan kayak dianya yang pengen masuk. Iya, itu kalau kesurupan udah pasti setannya pengen masuk. Oh, bukan Tapi kitanya nggak bisa Kitanya nahan. juga, Nggak bisa nahan gitu. Biasanya itu rata-rata perempuan. Oh gitu. Karena perempuan dia bang tulang yang di belakang sini. Re. tulang ekor. Nah, ya pokoknya kalau yang dari belakang dia itu kebukanya lebih lebar makanya. Kalau perempuan? Iya, makanya Gue kalau takutnya itu tadi gampang tahu-tahu ya sendiri ya kan. masuknya. Liatin aja takutnya tahu-tahu Kalau sendiri perempuan itu bahaya. lebih berkata pintunya buat kebukanya itu lebih lebar jadi gampang masuknya. Makanya rata-rata kebanyakan perempuan gampang dimasukin. Apa yang dimasukin? Nah, masukin makhluk halus lah. Oh, udah malam soalnya. Aduh. Takutnya Kemana-mana. melebar kemana gitu. Pikiran gue udah kemana-mana. Kalau
Berarti yang itu nggak berasa ya kalau Nggak. kemasukan? Kalau kemasukan kalau ciri-ciri orang kemasukan bohongan sama benerannya ada. Ada yang pura-pura loh. Ada versi, ada Bener, versi ada kamu yang ya? bohongan, ada yang enggak. Soalnya pernah kejadian dia pura-pura kesurupan, giliran ditabok dia kesakitan. Oh. Nah, Oh, itu berarti berarti settingan. bohongan. Nah, itu iya settingan. itu simpelnya kalau pengen tahu itu ya. Nah, udah makanya kalau misalnya Insert ada yang aja kesurupan doang. gampar aja, Iya, nggak apa-apa. iya. Kalau dia kesakitan berarti bohongan. Apa nggak lari dia? Nah, iya, pura-pura tusuk ya bagaimana? Todongin pisau. Tapi bohongan. Psikopat aja. Setahu gue ya, maksudnya kalau orang bener-bener kesurupan, lu apa itu nggak bakal berasa. Dia bakal berasa Mati rasa ya? Sadar ya. Dia bakalan berasa ketika dia udah keluar, baru dia bakal berasa sakit. Habis pas misalkan ditampar, baru berasa kok gue sakit Berarti ya gitu. ketika kesurupan dia kayak pingsan gitu mungkin ya. Jadi Bener. kayak alih fungsi gitu tubuhnya Iya, benar-benar dimasukin. udah 100%. Nyawanya dia tuh udah kayak ya istilahnya pingsan lah. Kenapa tuh si kita bilang makhluk halus ini ya, dia tuh pengen masuk itu kenapa? Biasanya tuh kenapa? Oh, kalau Suka kali. beda-beda sih. Alasannya itu pasti ada beda-beda. Kayak misalkan contoh manusia nih. Habis kadang-kadang ada tergantung makhluknya juga. Manusia itu sebenarnya makhluk halus itu sebenarnya punya sifat yang kayak manusia. Jadi beda-beda. Ada yang dia suka misalkan kita berbuat sesuatu di kuburan. Nggak seronok Nah, gitu. iyalah berbuat sesuatu tempat yang ada setan yang Nggak berkata malah suka Oh. didiemin. Karena apa? Mengundang energi yang negatif di situ. Dia Ya, makanya suka istilahnya didiemin. tugasnya setan udah jadi ringan Nah, ya. iya, Ini orang nggak tapi perlu gua hasut ada juga yang dia malah nggak ngapa-ngapain, cuma sekedar numpang lewat malah digangguin. Nah, oh gitu. Itu malah ada. Iya, gua Tapi takutin sifat kalau- aslinya emang gangguin. Iya, Mereka tuh sifat jahil aslinya gitu. jahil. Tapi kalau Menakut-nakuti emang- ya? Kalau emang udah ada yang buruk, kenapa harus digangguin gitu loh? Kadang-kadang dia Oh, begitu. gitu. Oh, berarti Perilaku buruk aja kalau Iya. mau digangguin. tapi kalau ngomongin kayak masalah mata batin, kemarin si Denny bilang katanya dia pengen coba dibuka mata batinnya. Enggak. Orang cerita juga Siapa takut tahu gitu. dari sini dia bisa melihat gitu kan? Iya, dia sebenarnya penasaran, dia pengen lihat gitu kan. Dia pengen lihat Kalau nih, bisa transparan, bukan mati tapi transparan bila semuanya. Dia pengen lihat cewek-cewek di dunia lain tuh sama cantiknya nggak kayak di sini. Nah, iya kayak Tapi gini, kalau misalnya lu lagi di mediasi atau misalnya kerasuan gitu, misalnya nih, maaf ya, misalnya si makhluk halusnya ini entah dia bekas kecelakaan atau apa, lu ngerasain sakitnya itu nggak sih? Iya, pernah. Gue Gitu? pernah, karena gue tahu karena gue pernah ngalamin. Jadi dia itu korban kecelakaan. Jadi sebenarnya gini loh, di Islam itu kan kalau ketika udah meninggal ya udah dia meninggal. Iya. Sebenarnya yang masuk ke kita itu bukan si manusianya Rohnya. itu. Nah, tapi kayak ada Jin ini yang Korea. menyerupai, tapi dia tahu true story-nya. oke. Dia ngikutin dari kecil, makanya dia Takut tahu lama-lama. cerita-ceritanya. Makanya kalau kita tanya, dia tahu karena dia ngikutin. Gitu. Ibaratnya Oh, itu dam kali ya? bukan ya? Ya bisa, kalau itu gua kurang tahu lah, tapi kalau misalkan dari bahasa gua mungkin dia kayak setan yang ibarat kata dia tahu kejadian waktu kecelakaan itu gimana. Oh ya, emang gua juga punya sih yang apa sepupu gua itu yang dari dalam masih kandungan juga udah diikutin terus gitu loh. Sampai kayak sekarang sih udah meninggal orangnya. Terus sekarang? Udah meninggal. Nah, pas ketika lahir tuh dia autis. Jadi emang dari kecil tuh udah ditungguin dulu. Iya, tapi kadang emang suka gitu pak kalau anak kecil pak. Katanya emang seneng gitu. Jadi kan. suka nangis kayak gitu Iya, tuh katanya juga itu sebenarnya diganti. kayak apa ya, kalau orang lain bilang tuh kayak autis itu sebenarnya emang bukan kayak gangguan psikisnya dia, tapi emang karena dia Bawaan. mungkin Ada yang bukan ngajak sebagian- main gitu. Iya, ada yang ngajak main atau apa, jadinya kayak dia kebawa ke arah sana gitu. Ya, tapi mungkin ada penjelasan secara ilmiahnya yang mungkin, kita mungkin. belum tahu Belum lah. tahu, Kita nggak belum bisa tahu. menjelaskan dalam hal Mungkin itu. kalau salah ya dikoreksi lah. Iya. Ya, tapi lu pribadi pernah gak sih kayak ngeliat kayak gitu? Enggak lagi. Nggak Skip pernah. gua. Ini gua kalau Tapi katanya lu pengen kemarin. Enggak. Kalau pengen di situ ada rumah kosong. Iya, nah, ayo. nah kan kemarin gua lihatlah konten lu yang Iya. deket lagi sini berapa meter? 100 meter paling Kepleset dari base camp nyampe lah kita. ya. Iya. Nah, lu dapetin apa di situ? Nah, kalau misalkan gua dapet apa sih sebenarnya jujur ya, gua nggak, karena di konten gua nggak pengen pakai gimmick-gimmick lah. Ya, nggak pengen Karena setting. di situ Real ya? ya, gua pernah pas di rumah kosong itu gua datang tuh, gua explore, gua masuk, kok di pohon pisang ada putih-putih Oh. gitu. Gue kaget dong karena gue baru ngeliat spontan, kaget lah, namanya manusiawi kan kaget. Tapi ya ujungnya gue samperin dong, ternyata di situ kayak ada kain kafan sengaja ditempelin. Oh. Kadang-kadang ada yang suka pakai gimmick juga. Settingan. Tapi kalau misalkan gue kesana ngelihat apa, jujur gue nggak nemu. Tapi kalau yang gue rasain banyak. Aura-aura Ya, negatif misalkan gitu gue loh. kan di sana itu sekitar berenaman lah. Gue masih ada berenam orang tuh, udah gue datang.
Nah satu itu dia sampai muntah-muntah di situ. Muntah. Ya, Muntah. kepalanya pusing, badannya berat, ujung-ujungnya dia muntah. Nggak mabok kan? Kayaknya sih mabuk. Ini biar serem aja. Dia nggak cadar. Nggak, dia nggak mabuk kok. Jadi dia habis masuk ikut ekor, tiba-tiba badannya dia berat. Kayak masuk angin gitu lah ya. Lah, ya dia kayak ketempelan gitulah. Nih, ini gue takutin nih. Nih coba, lu ngerasain berat-berat di sini nggak? Enggak. Hidup gue Ini berat. utang nih. Hidup gue yang berat. Ketika lagi abis explore gitu, ada gak kemungkinan kayak dia tuh ngikut gitu loh sampai rumah? Ada. Kejadian. Ada pernah kejadian. Pernah. Sering. Nggak sering sih. Beberapa kali lah. Beberapa kali. Apa Pernah. kejadian? Apa yang Buat- paling buat kayak lu kayak Dari lo ya? Yang kalau yang gue ingat itu ada 2. Kalau yang pertama itu gue pertama kali explore. Gue ada di gedung bekas sekolahan lah. Jadi dia dulu bekas sekolah di daerah Bekasi, Bintara. Tut. Sensor. Oh, anjir, kaget gue kira apaan anjir. Ya daerah Bintara. Ah. Jadi gue kan baru pertama kali gue masuk ke situ. Gue emang pas gue ekspor pertama kali itu gue nggak nemu apa-apa tuh. Tapi pas gue akhirnya gue review dong, Iya. video apa aja. Kok kita nggak dapet? Akhirnya gue tonton apa mau ini kita upload apa enggak karena kita nggak dapet penampakan gitu. yang keseru Akhirnya gitu lah ya. iya gue udah lemes dong badan gue. Aduh kok nggak dapet penampakan. Akhirnya gue ujung-ujung gue lewat. Ternyata gue banyak dapet di situ. Bisa 3, ada 3 lah. Gue dapet yang diikat kepalanya itu, yang kepalanya diikat perempuan sama orang mukanya jelek, rambutnya panjang. Jelek aja lah. Netral. Enggak. Jadi dia mukanya hitam, rambutnya panjang, kayak mukanya serem gitu lah. Kayak gue ya. Ya gue nemu 3 gitu. Nah gue pulang dong dari ekspor. Gue tadinya gue seneng karena gue dapet penampakan. Tiba-tiba gue berubah jadi sedih. Karena ketika gue mau tidur itu nggak tahu kenapa setiap gue kan baru merem nih tidur kan, gue cuci muka cuci kaki kan, gue tidur gue baru merem tiba-tiba langsung kebayang itu makhluk. Gue kira ya halusinasi dong. Iya. Halusinasi gue doang. Dan ternyata sebelum gue istighfar gue nyoba lagi merem lagi tidur dan ternyata masih kebayang juga. Dan beda, dan anehnya ya kebayang itu bedanya makhluknya itu beda sama yang pertama gue kebayang. Oh, oke. Dan gue merem lagi Beda beda lagi. Oh jadi 3 itu itu Nah penampakan iya 3 itu pokoknya setiap gue merem beda. dan digantian. Iya kebayang itu semua beda. Dan akhirnya gue ngomong dong, jadi kan gue kayak punya grup gitu kan, grup WhatsApp. Gue ngomong, kok Sama gue setannya. bayang. Nah, mati gue. pikir udah janjian sama Habis masuk ini kan dimasukin ke grup ya. Jadi gue ngomong dong, kok gue begini ya. Teman gue terus pada nyaranin, coba deh wudu. Akhirnya gue wudu dong, coba deh gue wudu, siapa tahu Hilang. ya hilang. Dan akhirnya ternyata masih. Pas lu cuci muka gini ya. Langsung teng. Film Brahmastra. Ternyata kan Udah bukan cuci muka. dan masih. Akhirnya gue ngomong dong, kok masih ya, masih kebayang. Gue bilang, itu akhirnya gue gak bisa tidur. Gue kan keluar jam 12-an tuh. Oke. Gue selesai jam 3, tapi gue masih nongkrong lah. Gue pulang ke rumah setengah 4-an. Akhirnya gue gak bisa tidur sampai subuh. Terus Akhirnya gue sholat subuh lah. Iya. Karena gue ketakutan, alhamdulillah gue dapet hidayah, gue sholat subuh. yang notabene kagak Iya, biasanya. biasanya enggak langsung tidur. Alhamdulillah gue dapet hidayah, gue jadi Jangan sholat ditiru subuh. ya. Jangan ditiru. Nah, akhirnya gue sholat subuh dong. Gue sholat subuh dan alhamdulillahnya anehnya itu pas gue sholat subuh gue tidur langsung nyenyak, nggak ada kebayang-kebayang. Berarti emang lu disuruh sholat. Saya jadi teguran lah gue lah. Lu nggak ngerasa pas lu sholat subuh tuh di belakang lu gitu kan? Nggak. Biasanya kan tuh kebayang-bayang tuh. Lu film banget sih. Terus pocongnya muterin gitu. Kayak ngeledek Pas banget. pas lagi ruku ada makhluk kayak di sini. Iya tapi itu mitos itu bener gak sih? Ya kalau lu misalnya lu kan katanya kalau misalnya lu begitu kan terus lu ngeliat ke belakang kebalik gitu kepalanya nanti lu bisa ngeliat gitu. Kalau itu Katanya harus dicukur dulu Pak alisnya Pak. Iya, Cukur itu dulu ada Pak jalan alisnya gitu. terus pakai sempak doang gitu. Gitu di belakang. Lu jadi tuyul jadi. Iya, enggak gua takutnya begini tendang sama orang dari belakang. Buset lu. Oke, itu kan yang pertama nih. Yang kedua apa? kalau yang kedua itu gue pernah, jadi gue survei, gue baru survei, gue pengen nyari lokasi dong buat ekspor, jadi gue survei dulu ke Kampung Vietnam daerah Jakarta lah, perbatasan sama Bogor itu. Ya pas gue, jadi di situ kan emang udah terkenal, youtuber yang udah terkenal tuh udah pernah ke situ. Oke. Jadi gue datang, gue lewatin kayak kuburan, hutan gitu lah, sepi. Gue juga nggak tahu kalau itu lokasi udah mau nyampe, tapi anehnya
kok hawanya beda. Gue kayak Udah kayak seakan-akan negatif gitu ya. udah nyampe kali ya, padahal gue nggak tahu, ternyata bener udah sampai. Kok hawanya beda, dan ternyata itu ada cerita pas gue lagi perjalanan yang itu. Pas gue ngerasain, gue kan naik motor berdua sama temen gue yang bawa. Jadi gue sebelum masuk ke kampung Vietnam itu lewatin jembatan lah, ada jembatan kiri kanan kan ada besi gitulah kayak pembatas. Pas gue baru lewat jembatan itu, gue ngeliat sosok nenek-nenek. Spontan dong, gue kaget, gue bengong, gue liatin, asli gue liatin. Berhenti lu berarti. Itu tapi gue masih ngegas, tapi gue pelan-pelan, dan akhirnya gue kepleset lah tuh, motor gue kepleset, gue hampir jatuh. Dan ketika gue kepleset, gue mau jatuh, pas gue lihat lagi, ternyata si nenek-nenek itu udah nggak ada. Gue kira gue halusinasi kan, dan akhirnya gue nemu tempat serupa ini mau gue buat eksplor. Gue pulang dah tuh, kan gue nongkrong dulu, gue nyari tau lah kampung Vietnam itu udah pernah di ini nama siapa aja. Gue nonton lah salah satu YouTuber yang udah terkenal lah, dia bertempat situ dan dia wawancara juru kuncinya. Dan ternyata juru kuncinya cerita dulu itu bekas asrama. Nenek, iya berkata yang udah Panti jompo. Iya. Jompo, asrama udah kayak Tapi ya. enggak, itu kayak bukan, jadi kayak gimana ya? Itu asrama karena dia ada yang kayak pembelajaran gitu, bukan kayak panti jompo lah. Dia nyebutnya asrama gitu kan. Iya. Nah, Paham, pas gua paham. gua nonton, gua review, kan gua ngeliat nih. Ternyata si juru kuncinya itu cerita kalau dulu pernah ada nenek-nenek di situ yang tinggal di situ. Jadi kan itu kawasan kayak di bawah. Itu sering banjir di situ, sering banjir, dan si nenek-neneknya itu sempat diungsiin ketika banjir. Dan pas udah diungsiin, nenek-neneknya itu balik ke asramanya itu karena ada benda yang tertinggal, kata si Apaan juru tuh? kunci. Dan ketika dia mau ngambil, ternyata si nenek-neneknya itu hanyut ke bawah banjir. Oh, itu masih hidupnya. Ya, dan ternyata gue kaget dong, ternyata yang gue lihat sama yang diceritain sama juru kuncinya itu. Ke bawah itu sampai rumah. Kalau itu enggak sih, cuman kayak gue cuman ngeliat doang, kayak oke. masih keinget-inget sama gue gitu. Terus yang ke bawah sampai rumah? Yang ke bawah sampai rumah. Maksudnya kayak ketika lu habis kayak penelusuran nih, terus kayak ada yang ngikut gitu loh. Nah, iya pernah ada kejadian gini. Tapi itu gue nggak bisa ngapa-ngapain sih, gue cuman kayak merasa setiap gue ekspor kayaknya dia ngikut. Kayak ada satu makhluk yang ngikut. Jadi gue pernah kejadian, gue kan tidur. Gue lagi satu ruangan sama bokap gue ya gitu. Bokap gue tidur di pojokan tembok gitulah. Iya. Tembok kan udah nggak ada celahnya nih. Tidur kan ibaratnya bokap ini tembok, bokap gue tidur di sini. Gue lagi main game. Gue berhadapan-hadapan sama bokap gue dong. Gue lagi main game gini. Tiba-tiba gue ngeliat ada sosok makhluk hitam. Kan bokap gue tiduran nih, misalkan kayak tiduran gini, Iya. dia posisinya gini, senyum gini. ke gua. Anjir. Anjir gue Gua foto kaget Berarti hati-hati ya di tembok ya. Gue langsung kaget. Hati ya. Gue Pojok aneh bukan gitu. berarti aman. Gue aneh. Itu kan udah nggak ada celah, kenapa dia bisa gitu? Yang gue lihat bohongan, halu kali ya, halu gue lihat gitu. Karena lu sambil kayak gini Iya, kan ya. Lu gua cuma ngelirik-ngelirik iya, doang ya. halu. Dan ternyata besok paginya bokap gue minta pijitin sama gue. Yan, bisa minta pijitin nggak? Bisa minta pijitin nggak? Soalnya badan bapak nggak enak. Wah, ternyata Anjir. Lu kayak jadi kayak ketempelan gitu. Ternyata yang gue lihat tuh Benar. Tuh. Tapi ada nggak sih? Kan katanya tuh suka ada tuh misalnya ada hantu yang suka nih sama siapa gitu misalnya. Iya. Itu benar nggak sih? Iya, Kenapa benar. mereka bisa suka sama kita gitu? Ada banyak alasan sih. Pertama, kadang orangnya itu baik. Kadang tuh, Oh, malah gitu. orang baik Kayaknya kalau suka lu nggak diikutin. Berarti kita nggak boleh terlalu banyak. Iya, kadang-kadang jadi gue pernah eksplor, jadi dia tinggal di situ. Jadi yang bekas sekolahan itu tuh di daerah Bekasi itu yang gue mau jadiin kayak narasumber gitu. Oke. Ternyata dia takut katanya sama apa saya nggak ikut-ikutan, katanya kalau soal gini soalnya saya udah sering di sini ngeliat gitu. Jadi kan si orang polos ini pas gue jadi narasumber katanya dia takut. Soalnya dia pernah dimimpiin. Oke. Jadi dia baru 3 bulan di situ. Jadi kan itu kayak ada sekolahan, tapi di dalamnya ada rumah-rumah kontrakan dibikin buat supir-supir angkot. Oh ya. Si supir angkotnya itu katanya pernah dimimpiin waktu baru datang, katanya saya ngelihat mas sosok perempuan datang ke mimpi saya, tapi dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma senyum doang. Dan akhirnya hadir tuh hadir. iya, tapi hadirnya itu pas gue lagi interaksi. Dan akhirnya gue interaksi karena si ini nggak mau jadi narasumber dah. Yaudah gue nggak jadi, nggak usah ada narasumber dah. Nggak ada narasumber, gue interaksi. Pertama yang masuk bukan dia, perempuan juga sama. Gue ketawa-tawa. Gue itu belum ada, biasanya kan kalau gue dimasukin
Nah ini gue sengaja kayak gue ngelepas badan gue, coba ngelepas, itu spontan gue langsung ketawa. Asli itu pada takut, semua tim gue kan. Padahal udah lepas. Nah iya, enggak, jadi gini, gue kan bagi tim, jadi gue mediator, tim gue satunya review ke dalam ruangan. Itu sampai yang di dalam ruangan dengan ketawa gue nyampe lari. Asli, itu gue ketawa serem banget, gue nggak bohong, ketawa serem. Lu nyadar nggak? Kalau masih sadar karena gue kan mediator kan, masih mediasi lah, 30, masih sadar. Nah, gue ketawa, itu bukan dia. Tiba-tiba dia nanya nih, katanya bener mas di sini ada cerita katanya ada siluman kerajaan ular. Tiba-tiba gue langsung ngomongnya berubah. Emang bener mas di sini ada kerajaan ular? Terus gue langsung ngomong, iya saya. Dok, gue jatuh langsung di situ kayak langsung jadi ular. Itu namanya, ya gue juga sadar lah namanya gue pakai baju bersih ke situ kan, nggak mau lah gue guling-gulingan. Tapi nggak tahu ngapa badan gue pengen tiduran. Dok, gue jatuh ke tanah. Ya gue Kayak ular lah. iya, merayap gitu. di tanah. Tapi lu bener-bener dikendaliin. Iya. Enggak lu bikin-bikin kayak gitu. Enggak. Dan setelah kejadian itu, apa yang bisa diceritakan sama lo kan pasti ada salah satu Nah. juga yang bisa nanti kan. Apa yang dia ceritakan? Dan ternyata dia cerita kalau ternyata yang masuk ke mimpinya itu adalah si ular itu karena suka sama si mas-mas ini, karena mas-mas ini katanya baik, dan si ratu ularnya ini dia itu single, katanya dia mau nyari suami. Mau nggak? Enggak. Tapi kayak yang kayak gitu katanya banyak. Terus Ah. ada yang sampai kayak dibikin sampai nggak bisa nikah Iya. gitu loh. Ada. Mungkin bisa nikah Iya, tapi bener. kayak Nggak ada lama aja hubungannya masalahnya, lah, entah hubungannya hubungan nggak yang pisah atau enggak, kayak nggak bisa punya anak. Bahkan kadang gitu. kalau misalnya udah suka gitu, kadang mereka suka ngalangin gitu pak katanya pak. Iya. Misalnya nih, lu disukain nih. Jangan gue dong. misalnya. Jangan gue dong. Misalnya nih ada satu cowok nih disukain Nah, gitu kan. gitu. Nah katanya pas nanti misalnya ada cewek dalam dunia nyata gitu ya, dia mau suka nanti tuh dihalangin sama si dia Iya, ini nih. Gitu dibikin katanya. kayak Iya, benar. seolah-olah Itu bener ya? Benar-benar. Jadi kayak sebenarnya tuh setiap manusia tuh kayak gini. Manusia itu kayak punya aura masing-masing, kayak energi. Jadi setiap kayak tubuh manusia itu dilingkarin sama Nah, auranya iya, masing-masing. Jadi ada yang kalau lu sifat lu baik ya, auranya ini Positif. warnanya baik. Jadi dia kayak bisa jadi main sama siapa aja nyaman. Tapi kalau auranya buruk, lu dikit-dikit ketemu orang kayak musuhan. Jadi kayak lu dibikin aura lu tuh kayak dibikin negatif. iya, walaupun lu udah dekat secara ibarat kata secara logika nih, tapi lu secara aura itu lu dibikin mental jauh sama dia. Jadi, Oh, sama si iya, lu makhluk ini? dikit-dikit punya masalah dikit dibikin kayak kok jadi emosian, jadi berantem. Ada yang kayak gitu. Jadi hubungannya nggak langgeng. Nah kalau kayak mediator gitu kayak ada cara-caranya gak sih kayak biar dia tuh masuk gitu? Kalau misalkan cara-cara gitu sih sebenarnya nggak ada lah. Kalau misalkan cara-cara khusus gitu ya, ya paling kalau emang kalau gue mau mediasi paling gue kan Kuncinya Ya. apa kunci? kuncinya tuh pertama gue harus kosongin pikiran. Kosong. Oke. Fokus Itu lah iya, ya. fokus. Oh berarti makanya yang dibilang tuh kalau misalnya kita kan datang Lagi ke tempat-tempat itu bengong. jangan bengong Nah, gitu ya. iya. Itu kunci ya. Itu sebelum masukin misalkan, Yan ayo mediasi, misalkan jadi mediator. Fokus. Oke bang, ayo bang, kata gue, bentar ya. Itu gue masukin pikiran, gue bengong, udah siap ya. Ayo. Masukin pikiran Itu terus gua pikiran bengong. dibawa kemana tuh? Nah itu gue bengong, udah langsung dia tuh kayak, gue kayak ketawa-tawa sendiri. Oh tiba-tiba masuk aja gitu? Iya, gue sampai dibilang, sumpah ini kan suara gue kayak gini nih, gue bener-bener berubah suara gue itu ketika gue interaksi sama sosok perempuan, sama yang lemper itu loh, yang kayak ya kayak lontong lah itu, iya, kayak iya, lontong. iya. Itu bener-bener suara gue beda, bener-bener bukan gue suaranya. Jadi kalau perempuan menyerupai perempuan. Ya, gitu. kalau perempuan ketawanya bener-bener Ih, kayak lu pocong. apaan sih? Pocong. Pak, tapi katanya Pak ya, kalau misalnya ini apa? Misalnya nih kalau kita lagi ngomongin, kadang mereka suka datang, itu benar sih Pak? Iya, bener. Ini berarti gimana, Pak? Gue pernah ngerasain gitu. Jadi gue ngomong pocong loh. Kayak jadi gini loh, sebenarnya kayak Kita undang sekarang. manusia gitu, kayak manusia lah gitu kan. Sebenarnya mereka nggak punya nama, tapi karena Nih. manusia suka nyebutnya. Iya. Kalau manusia kan gua diomongin kupingnya panas di kanannya ya. Kalau pocong apa ya? Mungkin kan kapan ya Pak? Baru depan sini Pak, kan ada pohon ini Pak. Pisang. Iya. Iya yang katanya pohon pisang itu sarangnya kuntilanak. Katanya gitu. Ya. Nggak, kalau misalkan setahu gue sih ya, kalau pohon pisang itu rata-rata yang itulah yang Pocong. Nah iya, soalnya gue beberapa kali ke pohon pisang, lebih banyak dia, tapi ada yang si perempuan itu. Kalau Berarti perempuan itu- lebih ke bambu nggak sih? Yang Beda-beda sih, soalnya gini loh, mereka itu mereka itu kayak kita. Jadi mereka nggak bisa tinggal di mana aja seenak dia.
Oh, gitu. Ada Iya, izinnya. nggak bisa. Nah, berarti Soal tempat-tempat lapor apa RT nih? gitu. Nah, iya mereka tuh kayak punya penguasa di situ. Lu kalau mau masuk ya Harus izinnya sama ada penguasa. caranya, tapi gue caranya apa gue nggak tahu. Jadi semua nggak bisa masuk secara Jadi ketika lu Mungkin kayak kalau gitu ada ya lu di peraturannya, situ bikin selama KTP lah. Nah, iya. Jadi mereka punya wilayah-wilayah Ini sendiri. kalau Yang tamu harus dikuasain gitu ini ya? tamu harus lapor wajib 24 jam Iya, gitu kan. benar. 1 kali 24 jam. Berarti kalau kayak gitu lo harus kayak lu berarti peka dong ya. Kalau untuk rasa iya, tapi kalau untuk ngeliat kurang. Oh. Belum. Ya kalau misalkan Apa untuk belum ngeliat pengen? kalau untuk ngeliat itu kadang-kadang gue pengen ngeliat, malah gue nggak ngeliat asli. Emang Tapi kayak gitu ketika kan? gue cuma ekspor doang, gue biasa. Itu apaan bang? Ternyata temen gue juga ngeliat. Oh. Tapi kalau misalkan soal rasa, Ngerasain lah. ya Tapi kalau kalau rasa soal peka rasa lu, itu peka namanya lu. mediasi kan. Gue butuh kepekaan buat Iya. ngerasain. Itu kenapa gue pilih jadi mediator karena gue tahu misalnya Ada yang mau kelebihan di masuk nih, peka. iya, ada yang mau masuk nih ke badan gue. Kadang-kadang gak usah disuruh masuk, Dia udah Langsung. masuk sendiri. gue udah masuk. Oh, dia, lu udah ada Iya. perasaan kayak oh dia nih pengen. Ya lama-lama terlatih. Pertama emang di Iya, lama-lama hati-hati nih. Tadi udah mau masuk nih, yaudah gue losin aja. Oh, oke. Nah, pertanyaan gue gini, Tapi Pak. mereka Ya dulu. Ayo dulu. Ayo lu dulu. Anjir, Iya, lu gua tadi tadi aja. Jadi Ya udah dulu. Shit. Dulu. Gue dulu nih. Ah. Kalau lu peka berarti pertanyaan gue gini. Di sini lu ngerasain ada apa? Anjing. Yang ngerasain jujur ya. Karena lu kalau Ya kalau misalkan ngeliat gue kurang sih, tapi kalau misalkan soal rasa, emang gue ngerasain tadi pas gue ke belakang gue ngencing, gue ngerasain ada sesuatu di situ. di kamar mandi. Ya, Ini gak mau kencing dah. Kayak, Ntar temenin ya kalau emang yang gue denger yang kayak gitu biasanya emang tempatnya tuh di kamar mandi kan. benar. Kalau Tapi emang, emang- emang di sini katanya sih, katanya emang iya di pojok sini sama yang di depan sana katanya. Sebenarnya dia nggak di kamar mandi, dia di pojok sini. Oh, ini yang di belakang Ya sini. di sini. Oh. Kenapa? Kenapa? Karena biasanya dia suka sama yang kotor-kotor. Wah. Oh berarti situ kotor, perasaan gue bersihin, gue pel. Kotornya dia sama kita di Jadi gini loh, misalkan kayak Berantakan menurut gitu kita ya? bersih, Oh. kita kan bersih nih, oh kelihatan bersih, tapi kan kita nggak tahu kayak ada najis apa apa. Iya, Nah itu benar. yang dia suka tuh Oh, sebenarnya itu harusnya itu yang dibersihkan Nah itu. iya, kenapa makanya kalau misalnya kita sholat mandi biasa sama wudhu itu beda. Nah itu bedanya. Ini kali kayaknya bekas Denny tuh meper-meper kayaknya. Gue lagi Iya, Allah. kan emang penunggu sebelum kita kan lu di sini kan takutnya lu habis Tapi meper-meper di sini. mereka tuh punya kayak tempat-tempat khusus gitu nggak sih? Misalnya nih si hantu yang jenis ini dia sukanya di sini, si ini sukanya di sini gitu nggak sih? Ada beberapa, kayak misalkan si jenis ini sukanya di kayak di hutan-hutan. Ada yang ini sukanya di pohon, ya. Di gorong-gorong gitu. Tikus ada yang tikus. Oh. Tapi kadang suka ada tuh Pak, katanya di pohon bambu itu gimana Iya. Pak? Jadi sebenarnya gini loh, mereka tuh sebenarnya ada di mana aja. Tapi kadang-kadang kalau emang kita nggak pengen, misalnya kita pekan nih, kita nggak pengen ngerasain dia, kita nggak bakal berasa. Tapi kalau misalnya coba gue rasain, baru di situ berasa. Oh mereka baru berusaha iya, menampakkan dirinya ya? Mereka gue kenapa bisa berasa? Karena gue bentoran energi sama dia. Jadi energi gue bentur sama dia, kayak ada kok ada yang beda gitu. Oh. Gue Iya sih. berasa. Katanya sih emang itu dari energi ke energi gitu Iya, kan? jadi bentrok energi. Bentrok Tapi energi. kalau orang yang udah bakal misalnya nih, cuma bentrok dikit, lu tahu langsung. Ini ada apa ya di sini? Oh. Kok kuping gue panas ya, langsung tahu dia. Tapi kalau misalnya yang biasa gitu, tunggu bener-bener nempel, baru dia Baru bisa dia ngerasain, kok pegel ya. Iya, baru begitu. Tapi Iya. yang lu rasain yang di sini tuh pengen nggak? Kok Jangan. Aduh, Udah aduh. stop. Nggak usah Positif dilanjutin. atau negatif? Karena kan ada dua macam kan? Iya, Ada yang benar. positif, negatif. Lebih ke positif apa negatif? Enggak, dia enggak ganggu. Cuman kadang-kadang doang iseng. Tapi emang iya katanya iya katanya. Dia gini, jadi dia enggak ganggu banget. Maksudnya enggak bener-bener jahil, tapi kadang-kadang dia pengen ngasih tahu kalau di sini gua ada loh. Iya. Iya. Gitu doang. emang kayak pengen buat pengakuan lah. Nah, istilahnya. iya kok. Gua di sini ada maksudnya. Setan aja butuh diakui, Iya, apalagi kayak judul musikalisasi gue ya. Iya, Sebuah iya. pengakuan. Weh. Yes. Di mana ditontonnya? Hah? Di YouTube kita lah. Oh, gitu ya, Pak, Tapi ya? yang di sini pengen ada kayak mungkin dia pengen cerita atau apa? Jangan. Stop. Udah. Makin kemana-mana. Di belakang kamera, di belakang kamera. Tapi lu bisa nggak sih? Misalnya lagi kayak gitu nih. Cuma jangan sampai nanti masuk, takutnya nggak ada yang bisa ngeluarin. Maksudnya kayak misalnya nih, lu nggak kuat nahan nih, terus dia pengen masuk. Itu lu gimana kalau misalnya lu lagi sendiri atau kayak gitu? Nah, kalau Gimana? misalkan itu alhamdulillah masih Belum- bisa. belum Gua pernah pernah. kejadian sih. Alhamdulillah gua masih bisa.
ketika Karena ya nggak ada dia niatan. pengen masuk, yang kalau dia mau masuk ya harus gue izinin. Kalau misalkan dia enggak, ya gue nggak izinin ya nggak masuk. Soalnya kadang-kadang gitu tergantung apa sama sugesti kita. Ya. Sebenarnya main sama sugesti. Kalau Mindset kita lah ya. Iya, mindset kita. Gue nggak ngizinin Nggak bakal masuk, bisa. gue kuat. Gitu. Dia nggak bakalan masuk. Tapi kalau misalkan dia mau masuk, kita udah berasa dikit. Oke lah. Kita kayak pura-pura kayak Oke lah. kenapa ya? Itu malah gampang mereka masuknya. Ada celah di situ lah ya. Kalau kita bilang enggak, lu nggak bakalan masuk, ini diri gue nggak bakal gue izinin, nggak bakalan masuk. mereka. Berarti kalau misalnya kita di rumah nih sendirian ngerasain lagi ada hawa-hawa takut gitu, itu yang harus kita lakuin apa? Ya, kalau misalkan lu ada Stop kayak dulu. gangguan gitu ya, Iya. ya bagus lah misalkan kayak gitu istighfar, baca ayat-ayat Allah atau gimana. Sholat Ya, intinya- udah yang penting sholat. Iya benar. Tapi jangan takut sih. Gitu. Kadang soalnya gue juga suka tidur gitu kan. Gue kan sukanya gulingan. Nah, gue tuh takutnya ntar gulingannya lain gitu. Udah kemana-mana nih, udah kemana. yang gue baca ini Pak, yang gue tahu biasanya kalau kita tidur ya, kalau kita tidur kita madep ke kanan atau ke kiri, kita lebih nyaman ke kanan, biasanya yang di kanan adanya. Oh gitu. Kalau kita nyamannya ke kiri, kayak madep kanan nggak nyaman, pengennya ke kiri mulu, biasanya di kiri gitu. Kalau nyamannya di atas ya. Itu lo. Beda cerita itu, Beda. beda cerita. 15 detik. Nanti di ini kita coba lebih bahas lebih lanjut ya. Kesimpulannya gini, apa? Nasihat-nasihat mungkin kayak yang Iya bener. Gue penasaran Dari- sih, ada nggak sih mereka kan Mungkin kan tadi kayak- kan ada positif negatif, mereka ada nggak yang ngasih petuah gitu? Maksudnya yang Udah lah, nyampaikan nggak usah usil sama gue gitu kan. Bukan, maksudnya dalam artian gini. Kita kan nanti kan kalau meninggal pasti kan arwah kita dibawa ke sana. Tapi kan mereka tahu nih dunia lain di sana gitu kan. Ada nggak yang memberikan kayak lu tuh di dunia harus kayak gini gitu. Maksudnya biar di akhirat tuh nggak gini gitu. Ada nggak sih? Kalau misalkan Yang itu positif kayak gitu. ada sih. Soalnya gue pernah interaksi, jadi dia malah nyeramahin gue. Nah, iya itu maksud gue yang kayak Dia gitu-gitu. jadi Gimana nyeramahin dia gue, tuh? lu tuh harus begini, lu harus begitu. Itu ada karena emang dari dianya itu positif awalnya. Oke. Dari awal itu positif. Mungkin kayak misalkan namanya jin juga kan kayak manusia, ada yang baik ada yang jahat. Dia tuh ada Islam ada yang enggak. Mungkin yang masuk kebetulan yang Islam, makanya dia ngasih nasihat gue yang benar. Kalau kamu jadi kayak ini jangan kayak gini gitu. Gue pernah diceramain kayak gitu. Gue terima kasih lah walaupun dia berkata bukan manusia, tapi kan nasihatnya dia berguna banget buat gue. Nah terus buat yang kayak yang mungkin buat yang manusia nih, itu kan nasihat dari alam lain gitu kan. Nah kalau buat dari manusia mungkin Untuk kita supaya kayak gimana biar ya? kita nggak ganggu atau gimana. Nggak keganggu atau lu mungkin ketika lu lewat di suatu tempat Itu harus kita gimana? biar nggak takut tuh kayak gimana gitu loh. Intinya gini, kalau misalkan lu lewat suatu tempat, lu niatnya cuma mau lewat doang, lu permisi tapi lu masih digangguin, ya itu tergantung kembali. Sebenarnya walaupun gua kasih tahu ya, kembali ke dirinya masing-masing sih. Tapi Iya kalau sih. intinya kalau lu bilang lu siapa, gue lewat aja karena gue sering gue ekspor. Karena gue kesel dong kan nongol nih, akhirnya gue tantangin muncul di sini. Kalau cuma lewat anak TK juga bisa gue bikin. Kalau cuma berjalan kayak cuman buat demi konten aja, akhirnya nggak nongol. Ini berarti kan kembali ke dirinya masing-masing. Kalau misalkan kita nggak bakalan digangguin, Oh, gitu. karena kalau kita semakin takut energi Sugestinya kita, juga ya kita mikirnya juga. energinya itu bakalan Terserap, disuka. ya. Nah disuka. Intinya Kita takut semakin tergantung disuka. mindset kita lah ya. Iya, benar. Selama lu harus lewat tempat yang mungkin katanya angker atau sepi atau segala macem, ya mindset lu yang baik-baik aja lah Iya. gitu kan. Jangan sampai kayak oh gue takut sama ini, gue takut ini, terus lu ngebayangin ya nantinya mungkinnya nggak terwujud, tapi karena lu mindsetnya begitu ya jadinya kebayang-bayang Lihat gitu. apa jadi apa. Karena ya sebenarnya tuh mereka nggak bakal ngeganggu kalau kita nggak ganggu ya kan. Iya benar. Dan yang kayak cerita-cerita yang di film-film yang sampai ngebunuh itu lah bohong banget gitu Ya, kan, karena memang. mereka kan nggak bisa itu. Iya. Yang bikin kayak kita kayak mati segala macam ya karena takutan kita sendiri. Ketika kita ditampakin, kita lari ke tengah jalan terus ketabrak mobil, itu kan sebenarnya kita sendiri yang ini, Iya. bukan mereka nggak bisa nyentuh kita gitu kan. Selama kitanya nggak ngeganggu ya udah lalu Iya. nggak bakal diganggu lah istilahnya kan gitu kan. Oke, berarti kayaknya sampai sini dulu ya. Ya. Sebenarnya masih banyak yang pengen gue tanyain sih. Iya, sebenarnya gue juga masih banyak Cuma penasaran nanti sih. di belakang layar kita lebih korek lagi gitu kan. Kalau Iya. misalkan pengen nanya-nanya lagi ntar hubungin manajemen Tilik aja ya. Asik. Sempet-sempetnya Enggak, nanti juga mungkin dari kita perwakilan untuk itu paling ganti ya. lah ya. Jadi kan waktu itu sempat si Sopian gua ajakin ke sini, terus dia kayak yaudah nanti suatu saat kita explore Ya, gantian. itu kayak- ya, kita- Kebetulan Denny pengen ikut Oke, explore. siap. Nanti Denny ditunggu di sini.
Oke, Iya. berarti sampai sini dulu ya. Iya. Makasih juga yang buat yang udah nonton gitu kan. Terus kalau misalkan ada kayak pengalaman-pengalaman mistis bisa diceritain juga ke kita gitu kan. Apa? Kalau kalian seru sama yang kayak gini nanti bisa ditaruh di kolom komentar biar kita undang lagi. Part 2-nya, kita Iya. bikin part 2-nya gitu kan. Terus jangan lupa juga buat nonton channelnya Sofia. Ah. Tilik channel apa-apa. Oh, Di bawah, di bawah, di bawah. Ada di di- Dan tetap ditaruh ya, ditaruh. Totalnya di atas. Sampai sini dulu ya. ya. Ya udah. Kayaknya yang baiknya diambil, yang buruknya nggak usah diambil, oke? Makasih buat Yang buruk. Siap. Ya. Closing dong, Pak. Iya. Petua lu kan biasanya selalu ngeluarin. Oh, tidak ada, Pak. Kalau yang konten Mungkin kayak gini ya, pasti tidak mungkin ada, Pak. mungkin kayak gini. Dari gue kayak di Terima sini kasih pasti mantan gitu. pasti enggak pasti enggak di sini kayak pasti ada lah makhluk Ya, gitu gitu kayak. kan. Ya, kita tinggal kitanya gimana aja. Yang Oke. penting selalu positif dan terima kasih mantan. Oke. Di channel ya. Oke, berarti sampai situ dulu ya. Makasih yang udah nonton. Dah.